Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita Ustaz Ridwan mata'allah fitri hayatihi, segenap pengurus, para orang tua, para hujaj, dan seluruh jamaah semuanya. Alhamdulillah, di hari ini, kesempatan ini, di tempat yang mulia ini, dan di hari-hari yang mulia ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemampuan untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Semoga amaliyah kita, kebaikan kita, semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam semoga terlimpah curah pada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa selalu kita harapkan sahabatnya nanti di yaumul kiamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya berangkatnya kita dari rumah ke masjid walaupun hujan, tapi tidak menyurutkan niat kita, karena ini adalah bagian daripada kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip satu makalah dari muallim Kiai Muhajirin. Beliau pernah ngomong, at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah, jalan untuk menggapai segala kebaikan itu banyak caranya, banyak macamnya. Bi'adadi anfasil khalaik, bahkan sebanyak napas. Kalau bahasa orang saya, ambekan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak berangkat dari rumah ke majlis ta'lim, zahaban waraji'an, pulang dan perginya. Setiap langkah kita bukan hanya mendapatkan pahala, tapi punya nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang berjalan menuju tempat, di situ dia ingin taklim, menuntut ilmu, pergi dan pulangnya dicatat sebagai orang berjihad. Berangkat dari rumah ke tempat kerja, pulang dan perginya dalam rangka niat ibadah, mencari nafkah, menghidupi anak istri, mempanin anak bini, panasan, hujanan, apalagi yang pakai motor, ya kendaraan alternatif enak Pak. Orang kalau kemana-mana pakai motor, panas nggak kehujanan, hujan nggak kepanasan, dapat pahala gitu tuh. Jadi banyak, termasuk kita hadir kumpul di masjid yang mulia ini, at-turuq ilallah,
salah satu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang tidak ada alasan bagi kita ya. Yang penting kitanya punya niat, punya kemauan. Bahkan min ba'dil ulama, sebagian para ulama mereka pernah mengungkapkan arba'atun hasanun walakinna arba'atan minha ahsanun. Ada 4 perkara yang punya nilai baik, tapi di antara yang baik ini, 4 ini ada perkara yang lebih baik. Jadi antara yang baik, antara yang lebih baik atau paling baik. Yang pertama, al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minan nisa'i ahsanun. Pertama adalah orang yang memiliki sifat malu. Malu ketika dimiliki oleh setiap laki-laki itu hasanun, baik. Tapi ketika malu dimiliki oleh yang namanya perempuan, ahsan, itu lebih baik, lebih bagus. Kenapa? Karena malu ini kata Nabi al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Dan bahkan malu itu nyetel, Pak. Tahu nyetel? Apa sih nyetel? Apa? Pas. Ya. CS. Malu dan iman ini CS. Nyetel. Kayak baju sama celana. Ya, al-haya'u wal imanu qurina jami'a. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman ini nyetel. Jadi satu. Kayak baju sama celana. Hilang imannya, hilang malunya. Hilang malunya, hilang imannya. Maka ketika orang tidak lagi punya merasa malu, tidak lagi punya rasa malu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, fa illam tastahi fa'mal masyi'ta. Kalau engkau sudah tidak lagi punya rasa malu, silakan berbuat apa yang menurut kehendak nafsu. Jadi malu itu menjadi pagar, benteng untuk kita agar kita merasa malu ketika berbuat dosa maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim. Wahai orang lanang, kalau engkau punya rasa malu, itu mata jaga. Tundukkan pandanganmu. Jadi mata itu ada beberapa macam yang menjadikan dosa, maksiat. Kata Imam Ghazali, antanzuro biha ila ghairi mahram. Orang yang memandang perempuan bukan mahramnya. Ya. Kita kadang-kadang kalau ngeliat orang wadon yang rada bening kan mata mendirangan baik, macicilan baik, hijau kuning. Kita itu apa? Ya, normal. Dilihat dosa, nggak dilihat mubajir, ilok mubajir. Gitu. Dan memang tidak bisa kita pungkiri, ya, karena zamannya udah seperti ini. Tapi kalau kita punya haya, punya iman, insya Allah, ya Pak ya, kita selamat, ya, daripada menjaga mata kita memandang perempuan yang bukan mahram.
Au tanzura ila suratin malihatin bisahwat, atau melihat dan memandang gambar-gambar yang mengandung syahwat. Video-video mengandung syahwat. Coba itu. Nggak boleh kita nonton kucing lagi kawin, ya, ayam lagi pada kawin. Sekarang itu ya semuanya ninggang di kita. Kalau kita nggak benar ya di HP itu asal mau, Pak, nggak kudu keluar. Ya, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Maka rasa malu dan rasa takut itu harus ditampakkan kepada dua keadaan. Baik keadaan ramai, terlebih-lebih syariah, maupun keadaan sepi. Di saat sendiri bisa jadi kalau nggak ada benteng itu di HP, kita bisa bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita melihat, memandang gambar atau video-video mengandung syahwat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang suka berbuat dosa seperti itu, maka nanti kelak di yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan buta, yang gemar nonton begituan. Nauzubillahi min dzalik. Dan itu dapat menjadikan dia pikun muda-muda, Pak. Masih muda udah pikun. Pergi ke pasar, bininya dibawa, pas pulang bini orang. Lupa, bini gue enggak, salah. Bukan. Ya, jadi dia dapat menghilangkan kekuatan pikiran, gampang pikun, gampang lupa. Kalau bicara dosa sudah pasti. Au tanzura alal muslim bi ainil ihtikar, atau melihat orang lain dengan pandangan yang meremehkan, merendahkan. Kalau kita ngelihat cara memandangnya itu pandangannya sinis. Ada kan orang begitu. Kalau ngelihat matanya sinis. Ya. Suka ngeremehin. Gampang ngeremehin orang. Gampang ngerendahin orang. Gitu. Asalnya ada orang yang nggak dia suka, iya, ya, gua mau tahu banget, iya, dia mau orang semenggah itu, gitu. Itu maksiat mata, Pak. Ainun lamah, mata yang di dalam pandangan itu ada kebencian terhadap orang lain. Jangan sampai kita ini merasa abong. Kita ini kelihatannya baik, kelihatannya benar, sehingga kita mudah meremehkan, merendahkan orang lain. Mentang kita kaya, mentang kita pintar. Wala tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan engkau meremehkan dan merendahkan orang lain. Bisa jadi mereka punya kelebihan yang kau tidak tahu. Ya. Yang dia tidak tahu. Wa antanzuru at-tatlu'a biha bi aibin muslimin, dan tidak boleh mata ini memandang selalu mencari-cari kekurangan saudaranya, kekurangan temannya, kekurangan orang lain. Kita kalau dilihat dia, di mata dia itu udah cakepnya, Pak, udah jelek baik, udah rada bener bisa. Ya, kalau dilihat dia itu udara benar siap. Apalagi kita tahu masa lalunya. Orang kan yang namanya hidup perjalanannya beda-beda. Kita benar selamanya juga bukan malaikat. Mau salah mulu juga kita bukan setan. Ada pasanya. Ya.
Ada saat dimana dia mungkin sadar, insaf, dia tobat. Ketika dia sudah menjadi baik, berusaha berubah menjadi baik, kadang-kadang gak dihargain kebaikannya. Lu kan emang tukang nyolong, gue tahu, gitu. Tukang mabuk lu, iya dulu, ya kan? Allah itu sangat suka, senang, cinta sama orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Hargain kebaikan orang sekecil apapun. Jangan selalu melihat selalu keburukan. Kalau kita mau ngaca, ibda binafsik, ya, koreksi diri, bisa jadi kita lebih buruk daripada dia. Orang yang benar itu adalah orang yang selalu merasa salah. Tapi orang yang salah itu orang yang selalu merasa benar. Bisa jadi kita yang lebih buruk dari dia. Itu baru mata. Dengan kita punya haya, dengan kita punya sifat rasa malu, fa insyaallah, maka semua diri kita, tubuh kita terjaga daripada maksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi ketika sifat malu ada pada setiap laki-laki, ar-rijal hasanah, baik, hasanun, baik, walakinnahu minal imro'ah, tapi lebih mulia, lebih bagus sifat ini dimiliki oleh perempuan. Karena di zaman ini degradasi moral ini justru sungguh banyak perempuan yang sudah tidak lagi punya sifat malu, rasa malu. Dengan terang-terangan dia pertontonkan auratnya, kemana dia jalan, kemana dia keluar, dengan sadarnya, pedenya, bahkan pamer, mungkin pengen dibilang begitu, merasa cakep atau cantik segala macam. Ya, makanya kita Pak nih sebagai orang tua, kita tata anak bini kita dah, yang wadon, jadi pakaiannya, ya, karena nanti di yaumil qiyamah itu ada orang tua yang segala kebaikannya itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena nggak punya sifat dayus, rasa cemburu. Ente rajin ngajinya, ente rajin sholatnya, tapi dengan sadarnya ente biarkan anak istri ente keluar tanpa hijab, tidak menutup aurat, nggak cemburu ente, begitu Pak. Ya, lah kalau orang tua ngajarin mah insya Allah yang model-model begitu, ya mungkin udah bocahnya orang mati, orang tuanya nggak ngajarin. Makanya banyak penghuni neraka itu dari golongan perempuan karena ini, gitu. Tidak bisa menjaga kehormatannya, auratnya. Makanya kata Sayyidina Umar, saya mah lebih enak, lebih bagus berhadapan sama macan daripada di belakang perempuan. Begitu. Kita ngomong orang wadon Pak, lah kan emang namanya juga hawa. Baru dihawain kita modal apalagi digoda. Betul. Jangan pura-pura budak ini. Ya, coba bayangin dalam sejarah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang dengan keimanannya, keteguhannya yang luar biasa Pak, digoda sama perempuan yang cakep, cuakep. Kalau dicakep kan cakep banget ya, istri pejabat. Ini akhafullah, saya nggak mau, saya takut, saya malu, nggak mau. Ampe ditarikan belakang dia. Bahasa kita mah diperkosa, diperkaos. Loh. Tapi akhirnya ya kena juga, difitnah beliau, ya kan, dituduh. Coba model kita Pak, model kita, ya, boro lagi lu, goda nih, kan begitu.
Belum digoda, kadang-kadang lanang menggoda dulu. Masya Allah Pak. Makanya di mana kita lihat banyak perempuan sekarang yang seperti itu. Ya, makanya sifat malu itu ketika dia ada di perempuan luar biasa. Yaghdudna min absarihinna. Perempuan yang baik itu ketika dilihat, ketika dipandang dia nunduk. Karena dia malu. Kalau perempuan sekarang, ngapa lu udah ngeliatin gua? Begitu. Jegang. Tahu jegang, Pak? Ya, marah Andi. Dia berhijab, pakaiannya rapi, ya, ucapannya bagus, adabnya mulia. Ini makanya kata Nabi, ad-dunya mata, dunia itu adalah perhiasan dan tidak ada nilainya perhiasan itu dibandingkan dengan nilai seorang perempuan yang solehah. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Jadi perempuan yang solehah itu lebih mahal sebenarnya dari dunia dan seisinya. Tapi sebaliknya, perempuan yang solehah, yang enggak soleh, lebih rendah, ya, lebih hina daripada dunia dan seisinya. Kita jaga diri kita dan keluarga kita, ya. Khususnya pribadi kita harus memiliki al-haya. Yang kedua al-adlu. Selama ya. Selama. Al-adlu min kulli ahadin hasanun. Sifat adil bagi setiap orang itu hasanun, bagus. Wa min kullil umara, dan ketika sifat adil ini dimiliki oleh seorang pemimpin, ahsan, itu lebih bagus, paling bagus. Setiap kita harus punya sifat adil, bijaksana. Bagaimana kita berbuat, berbicara, bertindak, ya, harus dengan penuh dengan kebijaksanaan. Karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sifat adil ini yang punya, yang megang, dimiliki oleh seorang pemimpin, insyaallah laisa bi imtihan bi amril muslimin. Aku khawatir, kata Nabi, yang saya khawatirkan di akhir zaman akan banyak berdikari para pemimpin yang gak prihatin sama urusan umat. Mentingin awak dewek, mentingin keluarga dewek, mentingin golongan dewek. Bodonanan masyarakat susah, bodonanan masyarakat kelaparan, gitu. Ya, makanya pantas salah satu orang yang kelak dapat predikat nomor 1 di hadapan Allah, dan bahkan di padang mahsyar dia selamat dari panasnya matahari, imamun adilun, pemimpin yang adil. Dari sekelasnya yang paling bawah RT, sekelasnya lurah, camat, gubernur, apalagi tertinggi presiden, itu ada tuntutan harus bisa menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana. Makanya sahabat itu ketika diangkat menjadi khalifah, mereka itu masing-masing berat, bahkan banyak yang menolak. Kasarnya, jiganya nanti di jalanan ada kambing kepleset, kakinya patah, saya dosa. Bagaimana orang kalau jatuh naik motor kepleset, kecebur, nabrak yang listrik, begitu. Karena memang dipilih. Zaman sekarang kan asal dia mau punya modal yang cukup, punya dukungan yang cukup, ya kan, dia mengajukan diri pengen. Para sahabat itu ketika dipilih menjadi pemimpin khulafaur rasyidin, mereka berat, bahkan pada nangis.
Kenapa? Karena akan memikul tanggung jawab yang besar di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau berebut, ada gajinya, nggak apa-apa. Yang penting berusahalah untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang dicintai, pemimpin yang dihormati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pun adalah pemimpin dan setiap kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita ucap, kita perbuat. Kita mimpin awak dewek ya Pak, sepayahnya. Benar. Mimpin awak dewek sepayahnya, kadang benar, kadang salah. Kadang rajin, kadang males. Kadang lempeng, kadang bengkok, begitu. Bagaimana kita menjadi pemimpin, bisa membawa keluarga kita, khususnya keluarga kita, Pak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Bapak bukan RT, bukan RW, bukan kadus, bukan lurah, tapi sejatinya kita juga adalah pemimpin. Satu mimpin awak sendiri, dua mimpin keluarga kita. Hasilnya apa? Nanti di yaumil kiamah, orang tua yang baik, yang adil, yang bijaksana masuk surganya bareng-bareng. Orang misah, lakinya di neraka, bininya di surga. Orang misah sama anak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi adil bagi setiap orang itu bagus, tapi sifat adil akan lebih bagus ketika dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya. Mudah-mudahan di lingkungan kita, di negeri kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin kita pemimpin yang adil, bijaksana, yang lagi viral kan KDN. Ya Pak. Menurut Bapak bagaimana ini? Bagus nggak? Bagus. Jadi contoh. Bahkan banyak viral juga orang-orang dari daerah manapun pengen jadi warga Jawa Barat. Saking pengen dipimpin begitu. Kan ada Pak, kadang warga nggak resep pisan ke pemimpinnya. Ceneh. Ya. Maaf, baru jadi lurah 2 tahun, bininya udah 4. Maaf, ini bukan di sini. Bagaimana mikirin masyarakat? Ya, baru jadi RT baru dapat setahun, bininya udah 6. Ada RT bini 6 ada. Satu payah Ustaz saya. Buru-buru 6. Ya. Yang ketiga, wa taubatu minasyaikhi hasanatun walakinnaha minas sabbi ahsanun. Taubat itu ketika dilakukan oleh orang-orang yang sudah syekh itu udah tua. Ya, bagus. Orang kalau udah tua pantasnya sadar. Jangan dingklik baik. Udah tua masih doyan nyawer baik. Ada yang begitu. Tua kawinmu hati-hati. Di sono Pak, di sini mah nggak beda. Ketika taubat dilakukan oleh orang yang sudah tua, ya mau ngapain lagi, umur 60 atas, kalau nggak banyak ngadep Allah, banyak sujud, lebih orientasinya ke akhirat, mau ngapain lagi? Udah kenyang sama dunia, udah cukup. Apa yang belum dialamin, ya Pak? Udah capek. Udah banyak makan asam garamnya. Emang segini rupanya, segini adanya. Usaha sungsang sumbel, banting tulang, pala jadi kaki jadi pala. Kalau kaya umur 40 ge. Ya. Jangan jadi alasan sibuk Ustaz saya. Aduh. Nggak sampai ibadah sama sekali. Tapi dia lupa sama yang ngasih dunia.
akan lebih bagus, lebih baik dan paling bagus ketika taubat itu dilakukan oleh anak muda. Ahsan. Ya. Ya. Saya masih muda, masih gagah, ya, nanti pengen pengalaman dulu. Ya, saya mah gampang. Nanti tobatnya masih muda, masih gagah. Ya, tahu-tahu besoknya mati kesandung gede. Lah emang mati ada urusan sama umur. Ya. Al mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya dadakan. Datangnya tiba-tiba. Ada orang yang kejedot, palanya mati. Kejedot apa Pak? Tiang listrik mati. Tapi ada pala yang kejedot mati, ada pala yang kejedot hidup. Saya belum lama, tangga saya baru selesai 7 hari. Ya Allah, enggak ngalamatin apa-apa kalau kata keluarganya mah, tapi itulah perjalanan dia. Ya, habis pulang kerja ngomong anaknya bantuin orang tuanya yang namanya hujan mulu, aspesnya pada bolong, ganti, jatuh Pak itu. Palanya kebentur, ya udah nggak ketolong, persis depan rumah saya, udah saya anggap saudara sendiri. Ya, itu Bang ngomong, Bang besok saya mau mendiriin pengajian anak muda saya kumpulin, saya ngetuain dah, udah ada rencana ke situ. Tapi takdir berkata lain, baghtatan Pak, ya, mati itu datangnya mendadak. Supaya apa? Supaya kita selalu siap-siap, istidadul maut. Kalau bicara mati, semua lagi percaya bakal mati. Tapi udah siap belumkah kita ketika menghadapi kematian? Ya mutul mar'u ala ma'asa alaih. Biasanya keadaan orang mati itu tergantung bagaimana kebiasaan hidupnya. Sering baca Quran, matinya habis baca Quran. Pulang ngaji, mati. Oh, dia baik. Coba lagi main judi, mati. Habis nyawer, mati. Makanya kita harus buat kebiasaan kita, adat kita yang baik-baik. Ya, supaya ketika datang kematian dalam keadaan berbuat baik. Ustaz, saya kalau main gaple atau main gaple, kira-kira bagus enggak? Cuman main doang enggak pakai duit. Min husnil baqi, orang yang baik itu tarkuhum malayan, meninggalkan sesuatu yang kurang manfaat. Ya sebenarnya sih enggak dosa, hanya sebatas makruh. Ya, kurang bagus. Walaupun cuma main. Karena sesuatu yang bagus itu selalu diawali dengan doa, dengan niat, dengan kalimat alhamdulillah, ya. Bismillah diakhiri dengan alhamdulillah. Orang main gaple, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita awali acara kita ini, permainan kita ini, marilah sama-sama kita memohon kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang kita lakukan ilok begitu. Enggak. Demikianlah permainan kita, mudah-mudahan kita diberikan dan dijadikan orang yang istiqomah. Marilah kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta tarkuhum malayan. Ya. Jadi jangan merasa kita masih muda, umur kita masih panjang, jauh dari kematian, jangan merasa. Karena mati, ya, bukannya kemauan kita,
Tapi kemauan Allah Subhanahu innal mautal ladzi tafirru minhu. Sesungguhnya kematianlah yang datang kepada kita. Dan bahkan kita pun kadang datang menuju kematian. Pernah di berita tuh anak yang naik ke gunung hiking tuh. Kan pernah tuh ya? Orang kalau mau mati begitu, Pak. Ada baik jalannya. Enak-enakan di rumah, madak sarabai dia ngikut temannya ke sana, bukan jatuh. Fa innahu mulaqikum. Pada dasarnya kematian itulah yang datang mencari kita, menghadirkan kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ini seorang khalilullah. Ketika didatangin malaikat Jibril itu bertamu, dia nggak tahu karena memang menurut Nabi Ibrahim ini adalah asing. Ketika dia tanya, engkau siapa? Saya adalah utusan Allah. Ana Rasulullah. Siapa? Saya adalah malak Jibril. Malaikat itu artinya banyak. Kalau malak satu orang. Berarti yang namanya malaikat Jibril itu kan tugasnya ngapain? Mencabut nyawa. Lah kenapa ente nyampe tiba-tiba nggak ngomong-ngomong lagi? Kata Nabi Ibrahim, sebetulnya saya udah nyampe kemarin hari Nusa, entenya orang sadar, entenya orang inggang-inggang, orang ngoh. Saya udah ngutus 3 utusan saya, wahai Ibrahim. Yang pertama, utusan saya ada pada rambutmu uban. Itu utusan malaikat Jibril. Ada ini udah buban. Udah ngasih tanda, Pak. Yang kedua, kulit udah keriput. Yang ketiga, tenaga udah lemah. Itu tandanya. Gigi ompong, mata sakit-sakitan. Banyak tandanya. Akhirnya dia nanya, wahai Nabi Ibrahim, gimana caranya engkau menampakkan dirimu di hadapan orang-orang kafir? Uswatul muslimin, orang muslim tapi suka maksiat. Itu malaikat Jibril itu, Pak, berubah mukanya, menyeramkan. Makanya kadang kalau kita ngelihat ada orang yang meninggal itu matanya kayak melihat sesuatu yang menakutkan, melotot bahkan. Ulama itu dia punya tangerang, orang yang matinya kurang bagus itu, Pak, min su'il khotimah, itu ketika dimandiin, ketika dikubur, ketika dimandiin itu kulitnya berubah. Walaupun orangnya bersih, itu berubah jadi hitam. Kalau menurut ulama itu. Dan ketika dikubur, seolah-olah mukanya itu nggak mau ngadepin tanah. Balik lagi. Ada orang yang begitu, Pak. Orangnya kita lihat, ya nggak hitam-hitam banget, bersih, tapi berubah. Min su'il khotimah. Nauzubillahi min. Makanya guru kita kalau habis sholat nggak tinggalin doa itu. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Dia berubah mukanya yang sangat menyeramkan sampai Nabi Ibrahim pingsan, Pak. Nggak kuat saking seremnya. Bapak, saya tanya, apa yang paling menakutkan di dunia? Hah? Jenis orang yang paling menakutkan apa? Hah? Istri. Jadi pernah, Pak, ada suami ini punya istrinya luar biasa cerewet, Pak. Ya, luar biasa galak. Yang namanya orang lanang kan ada batasnya, Pak. Ada kemampuannya, dia bisa menahan, bisa sabar. Akhirnya dia pulang dari mana-mana, bininya ngecembreng baik, orang ketang lagi. Itu zaman dulu mah, Pak, sumur itu, ya, enggak kayak sekarang pakai sanyo, sumur kerek. Itu bininya langsung dilemparin ke sumur. Udah nggak sanggup gua punya bini kamu. Walaknya bukan main, lewernya bukan main, cerewetnya bukan.
Pas anaknya pulang sekolah kan nanyain emaknya, bapak pengen makan, emak mana? Anaknya ngerengek, nanyain emaknya be. Akhirnya nggak tega juga, itu lakinya. Dia ke sumur, dia tarik bininya. Pas yang keluar bukan bininya pak, demit sumur, matanya merah, giginya caling, kupingnya deble, buat tanduk. Yang keluar bukan bini. Akhirnya dia nanya, lu siapa? Gua demi sumur. Gua ini mau angkat bini gua. Ngapa lu naik? Bini lu galak banget. Gitu. Gak kuat kan demi sumur. Saking takut sama bininya, dia yang naik. Nah itu anu ya intermezzo. Jadi orang-orang yang demikian ya, ketika baik seperti rambut yang ditarik dari tepung, tapi min su'il khotimah, tambang yang ditarik. Dan malaikat Jibril menampakkan wajahnya yang sangat rupawan ketika akan datang mencabut orang-orang yang baik. Aja nih. Dan yang terakhir ya, satu lagi ya. Dermawan aljud minal agniya hasanun. Sifat dermawan ketika dimiliki oleh orang kaya itu bagus, tapi ketika dimiliki minal fuqara oleh orang-orang fakir ahsan, lebih bagus. Walaupun kita susah, kemampuan kita sedikit, kita sedekah, tapi nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 2.000, 5.000, itulah kemampuan kita. Tapi orang kaya jangan lagi 1 juta pak, 10 juta juga gede kata kita, tapi kecil kata dia. Benar gak pak? Orang punya duit miliaran, sedekah 1 juta, gede nggak? Kata kita, kata dia kecil. Itulah kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.